Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas dua tema yang sangat penting, yakni satu, kontekstual teaching and learning (CTL), yang kedua strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif, ya, bukan strategi pembelajaran aktif, karena semua ini strategi pembelajaran aktif, ya, selain daripada ekspositori. Teman-teman, definisi CTL itu apa, ya? Jadi kita langsung pada kesimpulan. CTL adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata yang dihadapi oleh peserta didik, baik itu dalam lingkungan personal maupun sosial, agar pembelajaran menjadi bermakna dengan cara belajar sendiri, belajar melalui kolaborasi, memiliki penilaian otentik, serta memiliki standar yang maksimal. Jadi pembelajarannya itu dikaitkan dengan dunia nyata peserta didik. Dari sisi usia, ya, sesuaikan dengan usia mereka. Dari sisi materi, sesuaikan dengan usia mereka. Dan apa yang real terjadi, itulah yang menjadi bahan. Apa saja karakteristik dari CTL? Karakteristiknya itu yang pertama, mengaktifkan pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuannya dihubungkan dengan yang ada. Misalnya pembelajaran kaidah bisa aja dilakukan dengan mengaktifkan dulu belajar di pesantren kalau di kampus, ya, atau diaktifkan dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau subjek di dalam bahasa Arab itu apa? Mubtada khobar itu dikaitkan dengan subjek predikat di dalam bahasa Indonesia, itu namanya kontekstual. Yang kedua, siswa dianggap bukan kertas putih, ya, tapi dia memiliki potensi, memiliki dasar-dasar, ya, yang ada sebelumnya. Terus pembelajaran dilakukan secara deduktif, ya, menekankan pemahaman bukan hafalan. Jadi lebih kepada pemahaman bukan kepada hafalan. Artinya bukan berarti seorang yang hafal itu akan paham, tapi kalau paham pasti hafal, ya. Sadar bahwa apa yang dipelajari harus dipraktekkan, ya, harus dipraktekkan, memiliki makna dan mendarah daging dalam diri peserta didik, serta ada refleksi terhadap apa yang sudah dipelajari, ya, apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Ada asas-asas dalam pembelajaran CTL, ya. Yang pertama adalah konstruktivisme. Jadi pembelajaran adalah agar siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi bukan membeo, ya. Jadi mengkonstruk pengetahuan sendiri. Dia yang membentuk pengetahuannya sendiri. Yang kedua, bertanya. Jadi dalam CTL siswa diarahkan agar pandai bertanya, mampu bertanya. Ada masyarakat belajar. Jadi di dalam CTL itu ada kelompok-kelompok juga, ya. Ada kelompok-kelompok seperti kooperatif, ada modeling, ada contoh, pemberian contoh, ada refleksi apa yang sudah dilakukan dan terjadi, ada penilaian autentik. Jadi penilaiannya bukan penilaian PG, tetapi penilaian yang otentik,
yang terpadu, kontekstual, dan mendidik. Apa saja perbedaan antara CTL dengan konvensional ya? Ini di sini jelas sekali perbedaannya ya. Hakikat pembelajarannya adalah dalam kontekstual itu konten pembelajaran selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi bukan dari buku. Jadi gurunya itu harus pinter, kreatif ya. Gurunya jangan santai-santai, dia harus terus menggali hal-hal baru. Yang kedua, yang sementara konvensional, isi pembelajarannya terdiri dari konsep dan teori yang abstrak tanpa pertimbangan manfaat bagi siswa. Jadi materinya ya tergantung penulis buku, gitu ya. Jadi kalau yang kontekstual, gurunya itu bebas menggunakan materi-materi yang kontekstual, yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Aplikasi CTL dalam pembelajaran bahasa Arab ini bisa dilakukan ya dalam pembelajaran bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu dipelajari bukan untuk kepentingan bahasa, melainkan untuk kepentingan yang lain gitu ya. Nah, CTL ini berguna untuk memotivasi siswa agar belajar bahasa Arab, paham kegunaannya, sehingga siswa merasa butuh. Kalau sudah butuh ya, maka akan mudah sekali ya mempelajarinya ya, akan semangat untuk mempelajarinya. Aplikasi-aplikasi CTL ya bisa Anda baca sebetulnya di buku ya yang sudah Anda punya ya. Jadi misalnya dalam bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu penuh dengan makna. Marfu'un bid-dhammi, rafa' marfu'un bid-dhammi, maka tinggi itu kalau bersatu, tinggi itu kalau tidak bercerai-berai. Mansubun bil fathi, maknanya adalah tegak itu harus dengan kemenangan. Jadi harus memiliki keunggulan dulu, baru kita bisa tegak berdiri. Majrurun bil kasri, terseret-seret itu ketika kita bercerai-berai. Majzumun bis sukun, stagnan itu ketika kita jika ada kematian lahir maupun kematian batin ya. Fi'il dan fa'il harus sama dalam mu'annas, karena orang itu hanya boleh berdua-duaan berkhalwat dengan sama jenis. Berkhalwat dengan sesama jenis itu bisa membedakan. Ketika menjelaskan kenapa antara fi'il dengan fa'il boleh berbeda dalam mu'annas jika mu'annas mudzakkar, jika ada pemisah, maknanya adalah dua orang itu berbeda boleh kalau ada yang ketiganya itu ya. Yang ketiga menjelaskan derivasi iman. Amanah, amanah, amin, aminah. Orang yang beriman itu pasti amanah, orang yang beriman itu memberikan keamanan, orang yang beriman itu bisa dipercaya. Itu ya. Itu imam, amam. Ibu itu pasti dia visioner di depan, dan amam punya arah pemikiran yang maju. Kafayah itu bukan hanya cukup dilakukan oleh salah satu orang, tapi kafayah itu lawan dari al-ada, performance. Jadi muslim itu dituntut untuk profesional. Maka fardu kifayah adalah fardu yang dilakukan cukup oleh profesional. Seperti memandikan mayat ya cukup satu orang, tidak harus semua. Jadi ya, mengkafani, menguburkan dan lain-lain. Tauhid maknanya adalah mensatukan. Gitu ya. Apa yang harus dirasakan sebetulnya bukan Allah,
tetapi adalah manusia, supaya tidak saling sikut-sikutan. Dalam bahasa Arab, jika fa'il lebih dari satu biasanya di belakang. Kalau fa'ilnya lebih dari satu biasanya yang didahulukan maf'ul. Nah, ini aplikatif dalam kitab-kitab dan berbagai teks-teks berbahasa Arab. Dalam balaghah, kenapa yang belum terjadi menggunakan fi'il madhi, qomat, qad qomatis shalah. Nah, itu maknanya apa? Dikontekstualkan. Jadi apa yang betul-betul terjadi? Misalnya dalam pembelajaran shorof, jangan mengajarkan kata-kata yang tidak real. Seperti dalam buku Iqra, kita sering misalnya ada batako, ya, corona. Nah, corona sih ada ya, corona ada, tapi batako, ya kan? Batako, samako ada nggak? Kalau samaka ada. Dalam pembelajaran bahasa Arab yang diajarkan adalah yang dekat-dekat dulu. Itu kan mulai dari ta'aruf, pengeterangan diri dan lain-lain. Nahwu bukan untuk menjelaskan i'rab, tetapi untuk memahami dan memaknai struktur kalimat. Jadi yang terpenting adalah aplikasi dalam dunia teks. Mengajar masdar bukan dihafal, tetapi harus aplikatif dan betul-betul ada dan terjadi dalam kitab. Contoh-contohnya ya, misalnya memberi contoh mubtada khobar, jangan selalu zaidun qaimun gitu ya. Tapi Anda cari contoh-contohnya yang betul-betul ada dalam kitab. Anda cari contoh-contohnya ada dalam percakapan. Pembelajaran harus real, lengkap dengan konteks. Nah, pembelajaran insya pembenaran itu disesuaikan dengan indikator yang ada dalam dunia real seperti koran, majalah, buku-buku bahasa Arab. Ketika mengajarkan cuaca, menggunakan gambar cuaca yang tampil di TV yang ada di negara Arab. Proses pembelajaran berguna untuk bagi semua. Misal membuat kamus mini, kumpulan ungkapan, surat-surat dalam bahasa Arab, mengajukan beasiswa dan lain sebagainya. Mengajarkan harus yang problematis, bukan yang sudah diketahui. Misalnya masmuk, udah kenal lama tapi masih masmuk. Jangan ya. Dalam membuat RVP dan silabus menekankan pada skenario pembelajaran. Ya, gitu ya. Deskripsi bukan pada deskripsi tujuan ya. Hasil penelitian Nuil Mujiza di 5 madrasah aliyah Kabupaten Pasuruan, CETEL telah lama diterapkan. Jadi tema-temanya yang betul-betul ada dan real ya. Nah, misalnya dulu zaman lumpur lapindo, maka temanya lumpur lapindo. Sekarang ada lockdown atau PSBB, ya harusnya tema-temanya itu yang sekarang betul-betul terjadi. Tema as-salatu atau at-tarwih fi al-buyut. Ya kan, ini lagi kontekstual. Student center ya. Jadi pembelajaran itu diarahkan agar siswa berpusat pada siswa, dan penilaian harus dilakukan dengan penilaian autentik. Membaca ya penilaiannya membaca real, menulis ya menulis real gitu. Menulis real itu menulis misalnya di koran, menulis catatan harian gitu ya. Menulis yang real ya. Kalau bisa yang betul-betul bisa dimuat dalam media-media yang real juga gitu. CTL ini ya tentunya tadi ya sangat bagus ya diterapkan, dan itu akan menarik
semakin bisa mengkontekstualisasikan dengan kehidupan nyata peserta didik, maka akan semakin menarik. Bahasan yang kedua adalah strategi pembelajaran afektif. Ya. Pertama kita ingin bahas apa itu hakikat daripada nilai, ya. Nah, gitu ya, hakikat daripada nilai. Akhir ini ya, soalnya di sini ada kesimpulan ya, nilai itu adalah pendidikan, nilai itu adalah menciptakan kecenderungan pada peserta didik untuk menerima atau menolak suatu objek penilaian, apakah suatu nilai berguna atau berharga, dan tidak berguna atau tidak berharga, ya. Jadi bagaimana menciptakan anak didik itu agar menerima yang baik, ya, dan menolak yang buruk, ya. Ya kan? Ciptakan kecenderungan agar peserta didik menerima atau menolak sesuatu, gitu ya. Nilai ini berhubungan dengan baik, buruk, layak atau tidak bisa dirubah. Apa aja sumbernya? Ya, sumber nilai itu ada agama, ada norma, ya, dan lain-lainnya. Bagaimana proses pembentukan sikap dan nilai? Bisa dilakukan dengan satu, menciptakan sesuatu situasi pembentukan nilai. Jadi situasinya harus betul-betul tercipta, ya. Nilai ini tidak bisa diajarkan. Baik adalah, disiplin adalah, jangan, nggak bisa. Tapi harus dibuat situasi. Yang kedua, mencipta lingkungan yang kondusif, ya. Yang ketiga, pola pembiasaan. Misalnya menghormati orang yang lebih tua atau guru dengan membiasakan cium tangan, membiasakan menyapa lebih dulu, gitu ya. Atau di dalam medsos, ya, dibiasakan dengan ungkapan-ungkapan yang layak. Bagaimana seorang murid kepada guru. Sekarang kan banyak kritikan tuh, mahasiswa ingin bimbingan tetapi seolah-olah dosennya yang butuh, gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa, ya, tapi di Indonesia normalnya tidak begitu. Di luar negeri kalau mahasiswa tidak selesai, ya dosennya yang berjibaku. Tapi di Indonesia, ya, meskipun tuntutan ke arah situ, tapi keetisannya kurang. Jadi kalau mahasiswa udah ditanya oleh pembimbing kenapa tidak menyelesaikan tugasnya, itu harusnya segera tancap gas, gitu ya. Udah malu deh. Modeling pembiasaan, modeling pemberian model, nah, ya kan, misalnya model apa saja, ya, modelnya model pencontohan siapa yang menjadi contoh. Nah, kalau dalam pendidikan Islam, ya, yang paling contoh, yang maksimal, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ada komunikasi mendidik, ya. Jadi komunikasinya bagaimana mendidik, ya. Ya, tentunya disesuaikan dengan norma, situasi, kondisi, ya, agar terjadi situasi mendidik. Nah, itu yang dicontohkan juga dalam Quran, ya. Seperti puasa, Quran memerintahkannya tidak sumu, tidak, tapi kutiba alaikumusiyam. Integrasi pembelajaran, mengintegrasikan nilai ke dalam seluruh mata pelajaran, ya. Ke dalam 4 hal, ke dalam seluruh mata pelajaran,
bahasa Arab pakai ada nilainya, semua materi ada. Atau melalui pembelajaran tematik. Kalau di SD itu tematik ya. Nah, cuma tematik yang ada ini tidak memasukkan bahasa Arab, itu masalahnya ya. Artinya mungkin gurunya dianggap belum mampu ya, atau gimana, hanya 5 materi ya. Padahal bisa itu sebetulnya ya. Bisa ditematikan, tapi gurunya ya harus PBA semua ya. Integrasi melalui pembiasaan, integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Saya kira itu, yang lainnya bisa dibaca. Apa langkah-langkah dalam pembelajaran afektif? Langkah-langkahnya: 1, ya, membuat tujuan. Kedua, strategi dan kemahiran belajar. Yang ketiga, pengalaman sukses, memberikan cerita-cerita ya. Yang keempat, memakai penentu kesuksesan sebagai basis kesuksesan. Oke, model strategi dalam SPE ya, bukan SPS. Ada model konsiderasi, yakni pembelajaran afektif adalah bertujuan untuk membantu anak agar dapat mengembangkan sikap dan kemampuan hidup bersama secara harmonis, peduli dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, model pengembangan kognitif. Itu ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama, prakonvensional, bahwa moral itu berdasarkan kepentingan sendiri. Yang kedua, konvensional, hubungan individu dan masyarakat. Yang ketiga, postkonvensional, ada kesadaran terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Nomor 3, dengan teknik modelnya itu adalah dengan mengklarifikasi nilai, gitu ya. Jadi ada nilai-nilai, kemudian ditanyakan kepada peserta didik, ini baik atau belum, ini pas atau tidak, gitu ya. Ya, problematika dalam pembelajaran CTL ya. Di sini ada beberapa ya. 1, kurikulum tidak mendukung. Padahal K13 ini ya sudah karakter ya pembelajaran pendidikan. Sulit melakukan kontrol karena banyak faktor ya. Gitu ya. Maka ini harus melibatkan orang tua. Yang ketiga, keberhasilan tidak bisa dievaluasi dengan segera. Kemajuan teknologi sangat mendegradasi ya. Kurikulum ini, yang pertama, kurikulum tidak mendukung. Iya kan, padahal tugas guru ya kan ada 3, mendidik, mengajar, dan melatih. Sebetulnya kurikulum sekarang sudah ke arah afektif gitu ya. Kedua, sulit melakukan kontrol ya. Ya, maka ini harus melibatkan orang tua ya. Ada buku penghubung dengan orang tua dan lain-lain. Yang ketiga, ada parenting ya. Yang ketiga, keberhasilannya tidak bisa dievaluasi dan harus kontinu. Yang keempat, kemajuan teknologi ya, maka harus ada semacam usaha pemerintah menyaring, dan tentunya kerjasama guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Teknik-teknik atau metode-metode sebetulnya yang bisa diterapkan dalam pembelajaran afektif, strategi pembelajaran afektif itu misalnya ini ada, saya contohkan ada 5 ya. Oke, ini contoh aja ya. Strategi pembelajaran aktif untuk strategi pembelajaran afektif ya, yang aktif ya.
langkah-langkahnya, seeing how it is, memilih tipe orang atau situasi yang dipelajari. Ya, memilih, kita mau menjelaskan apa, misalnya orang Arab, di sini contohkan orang dalam masyarakat minoritas, orang dalam budaya berbeda, orang dengan masalah khusus. Kedua, membuat cara menstimulasi dengan cara peserta didik berpakaian seperti orang tadi, menempatkan peserta didik pada situasi tersebut, gunakan analogi untuk membangun stimulasi agar yang tidak familiar menjadi familiar. Guru memerankan orang atau situasi, lalu peserta didik menginterview guru mengenai pembelajaran, pengalaman, pendapat, dan perasaan guru. Ini menarik, misalnya berpakaian seperti Umar bin Khattab misalnya ya. Aksesorisnya juga sama ya. Mulai dari pakaian ya, berpenampilan, berpakaian, atau mengikuti para wali misalnya. Tanyakan ke peserta didik, lalu guru mempraktekkan tadi tokoh tadi ya, dengan sama guru juga memakai pakaian yang persis Umar bin Khattab atau pahlawan ya. Tanyakan kepada peserta didik mengenai nilai yang dapat diambil dari simulasi ya. Jadi intinya adalah pemeranan tokoh tertentu dengan perilaku di zamannya sesuai dengan sikap yang dijadikan tujuan pembelajaran. Misalnya sikapnya ini adalah Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq. Kalau pemberani mungkin Umar bin Khattab. Jadi disimulasikan Umar berpakaian seperti apa, dialognya seperti apa. Ini pertama para siswa menggunakan pakaian, situasinya persis dengan sejarah itu. Nanti guru pun mempraktekannya. Maka itu akan menjadi salah satu metode dalam pembelajaran afektif. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab ini sangat luas sekali ya. Misalnya memerankan tokoh kekinian Pak Presiden Jokowi, Kim Jong Un. Nah itu ya, bagaimana tuh? Dari misalnya Kim Jong Un dari pakaian, mungkin dari cara bicara, memerankan Donald Trump. Ya, gitu ya. Gimana tuh frontalnya seperti apa, ini apakah bagus apa enggak gitu ya. Nanti ditanya ke peserta didik ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau salah-salah diarahkan oleh guru agar sikap atau nilai yang benar yang diterima oleh peserta didik itu sesuai dengan yang diyakini oleh kita, baik dari sisi agama maupun norma-norma yang ada. Cara yang kedua bisa dengan ini, ada billboard ranking, papan ranking. Tuh, langkah-langkahnya jelas, ada 4 sampai 6 peserta didik dikelompokkan. Nah, peserta didik diberikan daftar mengenai nilai yang mereka pegang. Dikasih ini nilai-nilainya apa. Nah, seperti loyalitas. Pendapat peserta didik misal terhadap kejahatan, solusi, alternatif problem, pilihan keputusan yang dihadapi, atribut yang peserta didik senangi dan pilihan yang mereka pegang. Ya. Setiap kelompok diberi kertas post ITM dan mereka diinstruksikan menulis masing-masing nomor 2 di atas. Nomor 2 itu ditulis nilai pendapat siswa ya tentang daftar nilai yang mereka pegang apa saja gitu ya. Masing-masing suruh menulis tuh. Bagaimana pendapat tentang kejahatan gitu ya, masing-masing. Peserta didik diinstruksikan agar meletakkan nilai, opini dan tindakan yang dipilih paling atas, diikuti dengan
yang semakin tidak dipilih. Jadi yang paling dipilih diurut sampai kepada yang paling, membuat papan pengumuman dalam kelompok, ya, membuat papan di tembok ya, atau di whiteboard ya bisa. Nanti ini per kelompok berarti, nanti setiap kelompok membandingkan, gitu ya, membandingkan antara satu dengan kelompok dengan yang lainnya. Nah, kemudian diskusi, ini kenapa yang ini lebih utama, yang ini semakin menurun sikap yang dipilih oleh peserta didik, gitu ya. Saya kira itu. Jadi pada nama nilai, pembelajaran afektif itu tidak bisa didoktrin sebetulnya, tidak bisa ini baik ini enggak, tapi ditanyakan kepada mereka, diajak diskusi, diajak berpikir, diajak merasakan. Menurut Anda ini, menurut perasaan Anda ini bagaimana? Gitu ya. Menurut kita ini bagaimana? Gitu ya. Baik atau buruk? Yang baik harus sampai diterima, yang buruk harus sampai betul-betul ditolak oleh peserta didik. Teman-teman, saya kira itu yang bisa kita sampaikan dari strategi pembelajaran kontekstual dan strategi pembelajaran afektif. Yang kontekstual ini bagus dalam memberikan semangat pemaknaan pembelajaran bahasa Arab. Strategi pembelajaran afektif juga memberikan makna dan membuat pembelajaran bahasa Arab juga menanamkan karakter kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita.